Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Muhammad Mustain Nasoha SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan kepada teman-teman online semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatihah Amila Solihah, mahasiswa UIN Raden Masai Surakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya memulai presentasi, saya ada sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan datang ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Maka dari itu teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan presentasi dan akan berbagi kepada teman-teman semua, dan mudah-mudahan hal ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, Allah senantiasa memberikan keberkahan dan keridhaannya kepada kita semua. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jabatan hakim, atau lebih tepatnya yaitu hakim sebagai penegak hukum dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya mempunyai 3 poin pembahasan teman-teman. Yang pertama nanti ada persyaratan seorang hakim, yang kedua perilaku hakim, dan yang ketiga adalah kompetensi hakim. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya hakim itu disebut juga dengan qadhi, sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Toha ayat 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqadima anta qadin, yang artinya maka putuskanlah apa yang kamu putuskan. Jadi maksudnya di sini adalah buatlah hukum lalu putuskanlah. Maka dari itu teman-teman, seorang hakim itu disebut juga dengan qadhi karena ia yang memutuskan dan yang melaksanakan keputusan tersebut. Baik, kita akan membahas mengenai poin yang A ya teman-teman, yaitu mengenai persyaratan hakim menurut Imam Al-Mawardi. Jadi di sini dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi itu telah menetapkan bahwasanya ada 7 syarat untuk menjadi seorang hakim, teman-teman. Apa saja itu? Yang pertama, syarat seorang hakim itu adalah laki-laki balik. Sebagaimana di dalam firman Allah, Quran surah An-Nisa ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lainnya atau wanita. Jadi di sini pada surat ini telah ditegaskan bahwasanya laki-laki itu memang pemimpin bagi seorang wanita. Jadi memang pada awal penciptaannya ada hal-hal tertentu ya teman-teman. Hal-hal tertentu yang dimiliki oleh seorang laki-laki akan tetapi tidak dimiliki oleh seorang perempuan. Pada hal ini, mazhab Hanafiyah itu memperbolehkan hakim perempuan, memperbolehkan wanita itu sebagai hakim. Akan tetapi, wanita diperbolehkan menjadi seorang hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang mana ia diperbolehkan untuk menjadi saksi di dalamnya. Baik, yang kedua, persyaratan menjadi seorang hakim itu adalah mempunyai akal dan pengetahuan.
Tentunya jika seorang hakim itu mempunyai akal, maka dia akan mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ketika seorang hakim itu mempunyai sebuah pengetahuan, maka dia bisa menjelaskan sesuatu yang tidak jelas gitu ya, dan bisa memberikan keputusan terhadap apa yang sedang diperselisihkan pada saat itu. Persyaratan hakim yang ketiga itu adalah merdeka. Tentu saja seorang hakim itu harus merdeka ya teman-teman. Dia harus bebas dalam tidak berstatus sebagai seorang budak. Yang keempat, beragama Islam. Jadi salah satu hal yang penting dalam sebuah peradilan itu adalah kesaksian, yang mana salah satu syarat kesaksian yang diterima itu adalah orang yang bersaksi itu beragama Islam. Oleh sebab itu, seorang hakim yang menerima dan mempertimbangkan kesaksian tersebut juga diutamakan beragama Islam. Baik, syarat seorang hakim yang selanjutnya itu adalah adil ya teman-teman. Adil di sini dalam artian seorang hakim itu harus berkata jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi dosa, menjauhi ragu-ragu. Dia juga terkendali dalam hal agama dan dalam hal duniawinya, seperti itu. Jadi ketika seorang hakim ini tidak memenuhi persyaratan adil, itu maka kesaksiannya juga tidak akan diterima dan kekuasaannya juga tidak akan sah. Maka nanti segala ucapan-ucapannya juga tidak usah didengar dan tidak usah diterapkan. Yang selanjutnya adalah sehat pendengaran dan penglihatan. Nah, ketika seorang hakim tersebut dia pendengaran dan penglihatannya sehat, maka dia bisa membedakan mana pihak yang dituntut dan mana pihak yang menuntut, mana sesuatu hal yang benar, mana sesuatu hal yang salah gitu ya, mana hak dan mana yang batil. Selanjutnya, syarat hakim yang ketujuh itu adalah menguasai sumber hukum syariat, seperti Al-Quran ya teman-teman, Al-Quran dan cabang-cabangnya seperti ilmu nasih dan mansuh, ayat muhkam dan mutasyabih, seperti itu. Yang kedua ada sunnah Rasulullah SAW beserta cabang-cabangnya. Seperti halnya seorang hakim itu harus mengetahui status hadis yang digunakan, apakah hadis tersebut adalah hadis mutawatir, apakah hadis tersebut adalah hadis yang sahih, seperti itu. Yang ketiga adalah ijma' dan yang keempat adalah qiyas. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas poin B teman-teman, yaitu perilaku seorang hakim. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya hakim itu memiliki peran yang strategis teman-teman dalam pengambilan sebuah keputusan. Maka dari itu, profesionalisme seorang hakim itu merupakan salah satu hal yang penting atau poin yang penting yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjalankan fungsi, dalam menjalankan perannya, dalam menjalankan wewenangnya. Selain itu, seorang hakim juga harus berpedoman pada nilai-nilai etik atau pada moralitas yang sesuai dengan etika-etika Islam. Baik, lalu apa saja perilaku hakim tersebut? Yang pertama adalah seorang hakim itu dia harus bersikap objektif teman-teman. Jadi dia harus berdiri di antara kedua belah pihak tanpa memihak pada salah satunya, tanpa memihak pada pihak A ataupun pada pihak B. Dan ketika hakim memutuskan perkara, maka keputusannya juga tidak boleh terpengaruh dari siapapun ya, tidak boleh terpengaruh dari keadaan sekelilingnya, tidak boleh ada tekanan dari siapapun, sehingga nanti keputusan yang diputuskan oleh seorang hakim itu nanti merupakan keputusan yang seadil-adilnya. Karena apa teman-teman? Karena pertanggungjawaban seorang hakim itu tidak hanya pada orang yang sedang ditangani
perkaranya, melainkan Allah Subhanahu wa taala juga akan meminta pertanggungjawaban atas perkara yang telah ditetapkannya. Baik, yang selanjutnya adalah seorang hakim tidak boleh membeda-bedakan sikapnya, ya, entah itu dia mau menangani perkaranya orang kaya ataupun orang miskin, entah itu mau keluarga ataupun bukan, entah itu mau kawan ataupun lawannya gitu ya teman-teman ya. Jadi dia harus sikapnya tidak boleh membeda-bedakan, harus sama. Seperti halnya sebuah asas, yaitu sebuah asas yang mengatakan equality before the law dan asas audi et alteram partem, yang mana asas tersebut itu memandang semua pihak gitu ya sama di depan hukum, kedudukannya sama di depan hukum. Baik, yang selanjutnya adalah seorang hakim itu tidak boleh menerima hadiah, ya, seperti yang telah disebutkan di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Seorang hakim itu tidak boleh menerima hadiah, entah itu hadiah dari salah satu pihak ataupun dari seseorang yang berada pada lingkup jabatannya, meskipun orang tersebut tidak sedang dalam perkara tersebut gitu ya. Karena bisa jadi ketika seorang hakim itu dia menerima hadiah, maka akan berpengaruh pada putusannya gitu ya. Bisa saja putusannya menjadi tidak adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, hadayal umura ighulul. Hadiah-hadiah para gubernur adalah hasil curian. Gitu. Jadi ketika seorang hakim itu menerima hadiah, maka sama saja dia menerima suap gitu ya. Sama saja dia menerima suap, padahal suap itu tidak diperbolehkan. Baik, dalam konteks Indonesia gitu ya, kehormatan dan perilaku hakim itu terletak pada dua hal teman-teman. Yang pertama terletak pada putusannya, pada putusan hakim, dan yang kedua terletak pada perilaku hakim. Pada tanggal 8 April 2009, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial itu membuat surat keputusan bersama mengenai kode etik dan perilaku dan pedoman perilaku hakim. Yang pertama, perilaku hakim itu harus berperilaku adil. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, arif dan bijaksana. Yang keempat, bersikap mandiri, berintegritas tinggi. Yang keenam, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, dan berperilaku rendah hati, serta bersikap profesional. Baik, selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu kompetensi seorang hakim. Jadi kompetensi ini berasal dari bahasa Latin gitu ya, kompetentia, yang berarti sesuatu atau apa yang menjadi wewenang seseorang. Jadi kompetensi itu pemberian kekuasaan atau wewenang ya, pemberian kekuasaan atau wewenang kepada institusi atau kepada seseorang atau kepada pengadilan untuk melakukan sebuah peradilan. Di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, wewenang seorang hakim itu dibagi menjadi dua teman-teman. Ada wewenang secara umum dan ada wewenang secara khusus. Ada wewenang secara umum dan ada wewenang secara khusus. Baik, kita akan membahas satu persatu ya teman-teman ya. Baik, kita akan membahas wewenang umum terlebih dahulu. Apa saja sih wewenang umum seorang hakim? Yang pertama, seorang hakim itu mempunyai wewenang untuk memutuskan perselisihan, pertengkaran, atau konflik seperti itu. Jadi seorang hakim itu dia menjadi sarana ya teman-teman, menjadi sarana atau menjadi alat untuk memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak yang sedang berperkara. Penyelesaiannya itu bisa secara damai ya, secara sukarela saling memaafkan, dan apabila tidak bisa secara damai itu bisa secara paksaan.
tentunya dengan menggunakan kekuatan hukum yang memaksa. Jadi seseorang yang sedang berperkara tersebut ya harus tunduk, harus patuh dengan hukum-hukum atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh konstitusi pemerintahan. Yang kedua adalah mengambil atau meminta hak-hak dari orang yang menundanya dan kemudian memberikan hak tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Akan tetapi sebelum itu harus diketahui kepastiannya terlebih dahulu apakah memang hak tersebut itu benar-benar milik si A misal atau benar-benar milik si B seperti itu. Jadi untuk mengetahui kepastiannya kita bisa menggunakan dua hal teman-teman. Yang pertama itu kita bisa menggunakan pengakuan dan yang kedua kita bisa menggunakan barang bukti gitu ya untuk menegaskan bahwasanya memang hak tersebut misal milik si A, misal milik si B seperti itu. Yang ketiga adalah menjadi wali bagi orang yang dilarang bertindak karena gila atau masih kecil atau untuk menerapkan HJRU teman-teman. Jadi HJRU ini seseorang itu dilarang untuk mengelola hartanya gitu ya. Dikarenakan beberapa hal, dikarenakan ada hal-hal tertentu gitu ya, seperti kebodohannya atau karena seseorang tersebut tidak dapat menjaga harta milik orang lain, atau bisa juga untuk membantu meluruskan pelaksanaan transaksi orang yang seperti itu gitu. Jadi membantu untuk meluruskan transaksinya. Wewenang umum seorang hakim yang keempat itu adalah hakim mempunyai andil dalam pengelolaan wakaf teman-teman. Agar apa? Agar tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh tentunya pihak yang tidak berwenang terhadap harta wakaf tersebut. Akan tetapi jika ada pihak yang lebih berhak untuk mengurusnya atau untuk menjaganya, maka pihak tersebutlah yang lebih tepat untuk mengelola perkara ini. Dan hakim itu hanya mengawasinya saja. Yang selanjutnya adalah melaksanakan wasiat melaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sang pemberi wasiat. Tentunya syarat-syaratnya itu tidak melanggar syariat Islam itu ya. Dalam artian syarat-syaratnya masih diperbolehkan dalam syariat. Baik, yang keenam adalah menikahkan gadis dengan yang sekufu jika mereka tidak mempunyai wali dan sudah memasuki usia pernikahan, sudah memasuki usia nikah. Yang ketujuh adalah melaksanakan hudud atau hukum syar'i gitu ya, atau hukum atas suatu kejahatan agar agar si pelaku itu merasa jera dan tidak kembali mengulangi kejahatannya kembali. Yang selanjutnya adalah memikirkan kemaslahatan umum di wilayah kerjanya, yaitu seperti mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan ataupun keamanan di wilayah lingkungannya, atau bisa juga untuk membongkar bangunan-bangunan yang bersifat ilegal. Yang selanjutnya, yang kesembilan itu adalah seorang hakim itu menjadi pemimpin di wilayah kerjanya. Maka dia mempunyai wewenang untuk mengawasi para saksinya, untuk mengawasi para pegawainya, dan untuk memilih orang-orang yang mewakilinya. Apabila orang tersebut itu berlaku benar, berlaku lurus, itu maka hakim dapat mengangkatnya. Akan tetapi sebaliknya, jika orang tersebut itu kok dia cacat dalam bertugas, dalam artian dia itu berkhianat terhadap amanah yang telah diberikannya, maka seorang hakim itu boleh mengalihkan ataupun menggantikannya dengan yang baru, menggantikan pejabat yang baru. Yang selanjutnya adalah menyamakan hukum antara
antara pihak yang terhormat dan orang yang biasa saja. Jadi keputusannya itu adil ya teman-teman, antara pihak yang terhormat maupun pihak yang biasa. Dan ketika memutuskan sebuah perkara, seorang hakim tersebut tidak boleh mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia condong kepada kebatilan, itu tidak diperbolehkan. Baik teman-teman, jadi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai wewenang khusus seorang hakim. Jadi apa saja itu? Yang pertama, wewenang khusus seorang hakim itu terbatas pada perkara-perkara tertentu ya, pada kasus tertentu yang melibatkan antara dua pihak yang sedang berperkara. Jadi di sini hakim itu tidak boleh menangani perkara di luar perkara dari dua pihak yang sedang diperselisihkan gitu ya. Jadi tidak boleh menangani perkara di luar perkara yang sedang diperselisihkan antara kedua belah pihak. Dan kekuasaan seorang hakim itu masih diakui apabila selama konflik tersebut masih berlangsung. Dan apabila keputusannya sudah dijatuhkan, maka otomatis wewenang hakim juga akan hilang. Yang selanjutnya adalah wewenang khusus berdasarkan materi. Jadi seperti pengkhususan hakim terbatas pada perkara hutang piutang, atau dalam hal perkawinan, atau pada sejumlah harta tertentu, seperti itu. Jadi hakim dia berhak untuk menentukan apa saja jenis-jenis perkara yang dapat diputuskannya. Seperti misalnya seorang hakim itu terbatas untuk memutuskan masalah kekeluargaan gitu. Jadi ketika seorang hakim itu memutuskan sesuatu di luar masalah kekeluargaan, maka keputusannya tidak akan sah, tidak akan menjadi sah. Yang selanjutnya adalah wewenang berdasarkan tempat pada suatu daerah gitu ya. Jadi hakim hanya berwenang pada daerah tertentu saja, dan apabila memutuskan di luar daerah yang menjadi wewenangnya, tentu putusannya tidak akan menjadi sah, karena pada saat itu seorang hakim itu dia dianggap sebagai orang biasa teman-teman, bukan menjadi hakim gitu ya. Jadinya keputusannya tidak sah. Yang selanjutnya adalah wewenang hakim untuk mengadili bagi penduduk asli suatu daerah atau bagi pendatang ke daerah tersebut ya, karena di depan hukum itu penduduk asli dan penduduk pendatang itu mempunyai kedudukan yang sama. Akan tetapi semisal seorang hakim tersebut diberikan wewenang hanya untuk menangani semisal penduduk asli saja, nah maka dia juga tidak boleh menjangkau selain dari penduduk asli gitu. Jika nanti dia menjangkau selain dari penduduk asli, maka keputusannya tidak akan sah. Yang terakhir, wewenang khusus seorang hakim adalah hakim melakukan peradilan terbatas pada hari-hari tertentu saja. Jadi semisal nih seorang hakim dia hanya diberikan wewenang untuk menangani perkara itu pada hari Sabtu saja gitu ya, pada hari Sabtu saja. Maka hakim juga hanya diperbolehkan untuk menangani perkara tersebut ya, menangani perkara dalam semua tuduhannya tersebut, dan kekuasaannya itu akan berakhir ya pada saat matahari itu sudah tenggelam, sudah terbenam pada hari Sabtu. Jadi ketika seorang hakim memutuskan perkara setelah matahari terbenam, maka keputusannya tidak akan menjadi sah. Baik, jadi itu tadi teman-teman pembahasan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Baik teman-teman, jadi itu tadi hasil presentasi dari saya. Apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurangnya itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Mangan kupat duduhe santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.